Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Kurniawan dari Saputra. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian perundingan lingkar janji. Perundingan lingkar janji adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan lingkar janji dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Latar belakang perjanjian lingkar janji adalah perundingan lingkar janji terjadi karena Jepang menetapkan status UO di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya di peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku bertanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge melakukan pertandingan namun perundingan tersebut gagal. Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura, sedangkan Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhirnya, Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Cram ke Indonesia dalam misi perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsultan Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan penggencatan senjata pada tanggal 14 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan perundingan lingkar jati pada tanggal 11 November 1945. Tidak diketahui secara pasti antara Sultan Syahrir melakukan lingkar jati itu sebagai dengan pertemuan sejarah itu. Lingkungan tersebut mewarnai panorama indah Gunung Ciremai yang diharapkan mampu meredam otak. Perjanjian lingkar jati sebagai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan di perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Tokoh dalam perjanjian lingkar jati tersebut, perwakilan Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtopojo, dan Muhammad Rohem. Belanda diwakili oleh Wim Serwehok sebagai ketua dan ditemani oleh Mark van Pol, H.J. van Mox, serta Vin de Baer. Inggris selaku menjawab atau mediator diwakili oleh Lord Killarney. Isi perjanjian lingkar jati yang pertama adalah: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yaitu RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. 4. Dampak perjanjian lingkar janti. Dampak positifnya itu citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap Indonesia. 2. Kemerdekaan Indonesia. 3. Belanda mengakui Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. 4. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dan negatifnya yaitu Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan kecil, selain itu Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. 2. Memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melakukan agresi militer. 3. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan partai lain sebagainya. 4. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KMIP mengambil langkah menarikan dukungan pada 26 Juni 1947. Perdebatan perjanjian lingkar janti sudah ditandai 4 bulan setelah itu, tepatnya 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian lingkar jati. tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda 1, yaitu serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik antara dua negara kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kemudian kembali selesai lewat jalur perundingan perjanjian Renville. Namun banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.